Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dedi Kurniawan dalam seri video tutorial pembelajaran daring Universitas Jambi. Jika pada video-video sebelumnya saya telah menjelaskan berbagai bentuk resources yang umum digunakan dalam e-learning berbasis Moodle, maka pada seri ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk activities yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Pada video ini kita akan mulai dengan satu bentuk activities yang paling umum digunakan, yaitu assignment. Assignment adalah modul yang dapat digunakan untuk pengumpulan tugas mahasiswa yang langsung dapat dihubungkan dengan proses penilaian. Untuk itu, mari kita saksikan video tutorial berikut ini. Activity 5A, Assignment Model Dasar. Action. Moodle memiliki kapabilitas untuk mengelola pembelajaran dengan cara membuat kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam berbagai bentuknya. Salah satu bentuk activity yang sering digunakan di e-learning berbasis Moodle adalah penggunaan assignment. Assignment adalah sebuah modul activity yang digunakan untuk pengumpulan tugas atau submission. Dalam tutorial ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana cara mengembangkan modul berbentuk assignment dalam bentuknya yang paling dasar. Nah, pertama, seperti biasa, untuk memulainya kita harus menghidupkan mode edit terlebih dahulu. Kita klik turn editing on. Kemudian setelah itu kita pindah ke section atau ke topik yang ingin kita tambahkan dengan assignment. Lalu cari atau temukan add an activity or resource link. Kita klik. Kemudian di kotak dialognya kita tinggal pilih modul bernama assignment seperti yang ditunjukkan di sini. Kita klik. Kemudian ada beberapa hal dasar yang harus dilakukan. Pertama adalah menuliskan nama tugas. Misalnya saya beri nama tugas 1. Ya, kemudian di description kita boleh jelaskan atau berikan instruksi tentang cakupan tugas, ya. Misalnya saya tuliskan di sini sederhana saja. Ya. Jadi ini singkat, contoh saja. Kemudian bahkan seorang teacher juga bisa menambahkan additional files, misalnya untuk template tugas atau contoh tugas dan lain sebagainya bisa digunakan. Nah, setelah ini pada dasarnya assignment sudah siap untuk digunakan, akan tetapi ada beberapa pengaturan yang ingin saya bahas secara khusus di sini. Pertama, terkait dengan availability atau penjadwalan. Jadi seorang dosen dapat menetapkan jadwal kapan tugas harus mulai disubmit, kapan terakhirnya dan segala macamnya. Ini ada di menu availability, ya. Misalnya saya ingin submission ini dimulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 29, maka saya tinggal memilih tanggalnya kemudian klik enable di bagian kanan, ya. Ada juga menu atau pengaturan ketiga yaitu cut off date. Ini adalah sifatnya grace period, artinya kita bisa memberikan waktu tambahan kepada siswa. Misalnya saya ingin memberikan 3 hari setelah itu mereka masih tetap boleh submit tugasnya, ya, tentu dengan penalty. Nah, setelah disubmit nanti akan ada tanda bahwa submissionnya dilakukan terlambat, artinya kita tahu bahwa siswa mengumpulkan di luar waktu yang disarankan. Ya, kemudian ada kata remind me to grade by. Ini adalah penanda untuk teacher kapan dia harus menilai tugas ini. Ini biasanya untuk mengontrol supaya kita jangan lupa untuk menilai. Tapi boleh diabaikan kalau tidak dianggap tidak perlu. Kemudian submission types ini juga penting. Saya akan bahas sedikit. Pertama,
assignment mengakomodasi dua bentuk submission paling tidak. Yang pertama online text, yaitu adalah submission berbentuk tulisan langsung. Jadi mereka langsung mengetik jawabannya di halaman yang disediakan nanti, ya. Dan kita bahkan bisa mengatur word limitnya, misalnya hanya boleh maksimum 200 kata. Nah, bentuk kedua adalah file submission, dan ini yang mungkin paling sering dilakukan, yaitu student dapat mengumpulkan file dalam format yang ditetapkan, ya. Ini bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian bahkan teacher bisa menetapkan bentuk file apa yang diperbolehkan, ya. Nah, ini adalah submission. Kemudian kita masuk ke setting berikutnya. Yang paling penting di sini adalah saya ingin bahas tentang grades, ya. Grades atau penilaian ini bisa ditetapkan di sini. Secara defaultnya grade itu diberikan dalam bentuk poin, ya, angka. Misalnya dia di sini ditetapkan maksimumnya 100 poin. Jadi siswa dapat memperoleh nilai dari 0 sampai dengan maksimum 100. Ya. Sementara kita abaikan saja, tapi kita nanti bisa mengatur berapa nilai maksimum, ya, tergantung dengan tipe grading apa yang kita inginkan. Kemudian bentuk lainnya adalah dengan menggunakan scale atau skala. Nah, skala ini sifatnya kategorial, jadi kita bisa memberikan kategori misalnya baik, sangat baik, ya, kurang, sangat kurang, dan seterusnya. Akan tetapi bedanya kalau poin nilai akhirnya bisa diakumulasi, sedangkan grading berbentuk scale itu hanya memberikan anak kategori. Jadi misalnya tugas 1 sangat sempurna, tugas 2 cukup, misalnya, dan segala macam. Ya, itu adalah di tipe grading. Nah, kemudian grading methodnya sendiri di sini kita lihat, ini juga yang bagian penting. Secara defaultnya gradingnya berbentuk simple direct grading, yaitu penilaian holistik, di mana nilai diberikan secara bulat, artinya hanya satu angka saja. Misalnya dari 1 sampai 100, paper A mendapat 80, paper B mendapat 78, seperti itu. Itu adalah cara yang paling sederhana yang akan kita terapkan untuk video kali ini. Dalam video berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan rubrik. Ya. Nah, jadi sampai di sini ini kira-kira sudah cukup, tetapi kita juga bisa menandainya dengan activity completion. Ya, dengan status activity completion ini, seorang siswa dapat mengetahui apakah dia sudah selesai mengerjakan sebuah tugas atau belum. Ya, dan ini adalah fitur yang cukup disarankan. Secara defaultnya mereka tidak tahu sudah selesai atau tidak. Kita bisa menggantinya dengan pilihan terakhir, yaitu show activity as complete when conditions are met. Ya, jadi syaratnya baru kita tetapkan. Biasanya saya menyarankan kita menggunakan pilihan ketiga, yaitu student must submit to this activity to complete it. Dengan menandai ini, maka setiap mereka selesai mengumpulkan tugas, maka ditandai bahwa mereka sudah selesai atau setelah complete tugasnya. Ya, nah, saya pikir sementara itu dulu kita klik save and display untuk bisa melihat tampilan dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboard seorang teacher yang mereka bisa akses setelah tugas siap untuk dikumpulkan. Dan di sini kita bisa melihat statistik statusnya, misalnya partisipan ini jumlah siswa, kemudian berapa yang submit, berapa yang masih belum dinilai. Ya, dan berapa hari lagi deadline-nya. Nah, kira-kira begitu. Nanti kita akan kembali dengan satu lagi video di mana saya akan mendemonstrasikan cara siswa mengumpulkan tugas dan cara guru memberikan nilai. Sementara itu kita kembali dulu ke halaman kelas, ya. Ini kemudian kita matikan mode edit. Nah, di sini kita lihat bahwa tugas 1 sudah tersedia. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang penggunaan rubrik dalam modul assignment. Demikian. Tutorial 5B membuat assignment dengan rubrik. Action. Baik, jika pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara membuat assignment dengan menggunakan simple direct grading. Pada tutorial ini saya akan mencoba untuk membuat dan menunjukkan cara penggunaan rubrik. Seperti biasa kita akan mulai dengan turn editing on. Kemudian setelah itu kita scroll ke bagian atau ke topik yang ingin kita tambahkan dengan assignment. Kita akan buat satu assignment baru
dengan cara mengklik Add an Activity or Resource di sini. Kemudian kita pilih Assignment seperti yang saya tunjukkan. Kemudian kita beri nama dulu terlebih dahulu, tugas 2. Kemudian yang lain kita bisa abaikan dulu sementara. Saya hanya ingin merubah ke sini online text ya. Kemudian completion-nya saya ganti menjadi sama dengan tugas sebelumnya, itu student must submit this activity to complete. Nah, untuk menggunakan rubrik, langkah pertamanya adalah kita menetapkan dulu rubrik sebagai grading system. Jadi kita klik bagian grade, kita buka, kemudian saya beri nilai tetap 100, kemudian di grading method itu saya pilih atau saya ganti dengan pilihan rubrik seperti ini. Oke, selesai, kita tinggal klik. Untuk sampai ke dalam gradingnya kita bisa langsung masuk ke save and return to the course atau save and display. Saya masuk saja dulu ke save and return the course supaya kita tahu letak advance grading rubriknya. Nah, sekarang tugas 2 sudah siap, sudah bisa disubmit, tetapi karena kita belum memiliki rubrik, maka biasanya nanti akan kita belum bisa menggunakannya secara penuh. Nah, caranya adalah kita masuk dulu ke tugas 2 ya. Kemudian kita cari tombol gear paling atas kanan, kemudian kita cari advanced grading rubrik ya, advanced grading define rubrik. Nah, di sini kita dapat membuat rubrik, misalnya kita beri nama rubrik 1 ya. Dan rubrik ini berisi kriteria dan level. Jadi pertama biasanya kita sarankan Anda mengembangkan dulu rancangan tugas mahasiswa di mana penilaian ditetapkan dengan menggunakan kriteria atau aspek-aspek tertentu. Nah, dalam hal saya akan mencoba untuk membuat rubrik dengan 3 kriteria saja. Yang pertama misalnya saya ingin menulis kriterianya adalah konten ya atau isi. Oke. Jadi di sini di bagian description saya tuliskan konten atau isi. Kemudian di bagian level itu saya akan pilih buat berjenjang ya, poin-poin berdasarkan kriterianya. Jadi misalnya kalau tidak kumpul nilainya 0, maka saya buat misalnya 0 poin, yang 0 poin ini adalah not available, tidak tersedia. Kemudian untuk poin 1 itu kalau kita kriteria sebagai sangat kurang, kemudian 2 misalnya kurang. Nah, untuk menambahkan level kita tinggal klik ke kanan ya, klik add level, kemudian kita buat misalnya baik, kemudian kita tambah lagi level baru menjadi sangat baik. Nah, ini contoh ya. Jadi kita bisa menggunakan level yang kita inginkan, misalnya skala 1 sampai 5, skala 1 sampai 4, itu terserah kebijakan kita sebagai pengajar. Nah, untuk menambahkan kriteria baru, kita klik tombol Add Criterion, itu paling bawah tabelnya. Kita klik, nanti kita tulis misalnya bahasa, ya, bahasanya dengan kriteria yang sama, ya. Jadi misalnya sangat kurang itu 1, kurang itu 2, terus 3 itu baik, kemudian yang terakhir 4 itu sangat baik. Nah, ini satu model saja, artinya kita boleh juga menetapkan weight yang berbeda. Misalnya untuk kategori bahasa poinnya bukan 1 tapi misalnya 2, kemudian kurang itu 4, baik 6 dan seterusnya. Jadi kita punya penjenjangan ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan satu lagi kriteria sebagai penutup, yaitu misalnya saya ingin tambahkan format ya. Nah, sama kita buat pengaturan yang sama. Nah, selesai, maka kita sudah memiliki rubrik dengan 3 kriteria dan masing-masing memiliki 4 level ketercapaian ya. Kalau sudah siap, kita tinggal klik save rubric and make it ready atau save as a draft. Kalau kita masih ragu dan masih ingin mengedit, tapi sementara kita anggap sudah selesai dulu, kita tinggal klik save rubric and make it ready. Maka ini adalah rubrik yang nanti akan ditampilkan, yang ada juga di tampilan siswa. Jadi mereka tahu apa kriteria pencapaian dari sebuah tugas ya. Dan ini sangat bagus secara teori dalam assessmentnya itu
ini disebut memberikan namanya washback effect. Jadi memberikan efek anak tahu bagian mana yang mereka harus perbaiki, yang mereka harus tingkatkan. Ya, jadi nilai tugas itu jadi lebih berarti. Selesai dengan ini kita bisa balik dulu ke kelasnya. Maka tugas 1 dan 2 sudah kita siapkan. Setelah ini kita akan masuk ke video berikutnya di mana saya akan mengambil sudut pandang siswa sehingga kita tahu bagaimana cara mereka mensubmit tugas. Ya. Sementara itu dulu. Terima kasih. Tutorial 5C, mensubmit assignment dan memberikan penilaian. Action. Baik, dalam video terakhir tentang assignment ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang cara siswa untuk mengumpulkan tugas dan kemudian sudut pandang pengajar bagaimana caranya memberikan nilai terhadap tugas siswa. Kita akan masuk dulu sebagai partisipan dalam statusnya sebagai student ya. Kita akan coba lihat dulu. Nah, ini adalah sudut pandang atau tampilan siswa yang kita gunakan untuk contoh. Nah, kalau siswa nanti mengklik tugas 1 di sini, ya. Oke. Nah, mereka akan masuk ke layar ini. Ini adalah tampilan tugas 1 yang tadi menggunakan nilai bulat ya atau holistik. Di sini deskripsinya. Oke. Nah, kita tinggal klik add submission. Oke, lalu kalau yang diminta ada online tag, maka kita harus menuliskan di sini. Ini adalah, ya saya beri contoh saja. Nah, kalau yang diminta adalah file submission, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti di bawah ini. Ya, tinggal klik add, kemudian pilih upload, kemudian pilih file. Kita cari filenya dari dokumen yang sudah kita siapkan, ya. Oke, misalnya saya siapkan di sini sebagai contoh saja. Oke. Ya, misalnya ini file berbentuk PDF, kalau sudah tersedia tinggal klik upload. File sudah siap, nah tinggal klik save changes. Nah, maka di sini kalau sudah masuk kita akan bisa melihat status submission. Jadi di sini dikatakan submitted for grading tapi not graded, artinya sudah kumpul tinggal menunggu tugas. Nah, activity completion yang ditandai tadi itu ditandai dengan label berwarna hijau ini, done make submission, artinya tugas ini sudah tercapai atau sudah dikerjakan ya. Nah, saya akan kembali, saya akan lakukan sekali lagi untuk tugas 2 ya. Sama, klik tugas 2. Nah, bedanya karena ini menggunakan rubrik, maka siswa akan bisa melihat rubriknya dan ini bisa memberikan mereka kisi-kisi kira-kira apa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai sempurna. Ya, jadi kita punya kriteria dan levelnya di sini. Sama prosesnya add submission. Ya, kita berikan contoh saja. Kemudian filenya kita upload. Ya. Nah, kita klik upload file, kemudian save changes, maka tugas 2 juga sudah terkumpul. Kalau kita balik ke kelasnya, ya, maka tugas ini dengan model baru, ini tugas ini bisa langsung ditunjukkan. Ini yang sudah selesai itu ditandai dengan label done make submission. Nah, sekarang kita akan kembali ke sudut pandang dosen. Ya, saya akan masuk lagi ke kelasnya sebagai seorang dosen. Kalau sudah dikumpulkan, maka kita bisa memberikan penilaian. Mari kita lihat tugas 1. Nah, ini tugas 1 ya. Ditunjukkan di sini sudah ada 1 yang submit dan 1 orang ini, yang 1 ini masih belum dinilai, artinya harus segera dinilai ya. Klik view all submission. Kemudian kita akan mendapatkan daftar nama siswa yang sudah mengumpulkan tugas. Ini kebetulan hanya 1. Kita tinggal klik grades. Ya. Nah, saya menggunakan annotate PDF. Jadi kalau tugasnya berbentuk PDF, maka dia bisa langsung dibaca di sini. Kita bisa langsung memberikan catatan-catatan kalau diinginkan. Nah, yang butuh kita isi adalah di bagian kotak di bagian kanan. Di sini ada
grade maksimumnya adalah 100, yang kita tulis tadi adalah 100. Saya berikan misalnya 80 contoh. Ya, kemudian kita bahkan bisa memberikan catatan atau feedback secara verbal. Misalnya, ya ini contoh saja, ya sederhana. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik Save Changes untuk nilainya disimpan, atau Save and Show Next untuk lanjut ke tugas mahasiswa kedua dan seterusnya. Ya, saya Save Changes saja di sini. Klik, maka nilainya sudah mendapat nilai 80 dari 100, dan menurut skala yang ada di dalam sistem kita, ini 80 ini artinya B-. Ya, ini tentu saja status ini dikelola dari sisi admin. Ya. Kemudian saya akan masuk ke tugas yang kedua, ya, yang berbentuk rubrik. Nah, ini ada perbedaan yang perlu kita lihat. Kalau kita klik tugas 2, sama tadi, view submission, kemudian kita cari tombol grade, kita grade. Bedanya adalah, kalau tadi nilai kita tuliskan secara langsung, angkanya berapa, kalau di sini kita harus memberikan mereka nilai berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi kita tinggal main klik atau main centang, ya. Misalnya konten baik, bahasa sangat baik, format sangat baik. Seperti ini, baru kita klik Save Changes. Kalau sudah selesai dan dinilai, maka seperti ini akan ada tanda status warna hijau, berarti sudah selesai. Dan kemudian nilainya itu akan dibulatkan atau diakumulasi menjadi nilai maksimum. Jadi karena tadi satu kriteria baik, dua sangat baik, nilai totalnya adalah 91,67%. Ya, dan ini langsung tercatat di sini. Oke, kalau sudah, saya akan tunjukkan. Kita klik View All Submission, kita balik ke daftar tadi. Nah, ini tanda dia sudah dinilai, ya, submitted for grading. Kemudian grade-nya di sini, ya kan. Kalau masih mau mengedit, kita masih bisa menambahkan edit atau mengganti nilai sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya pikir itu dulu. Ini adalah akhir dari tutorial menggunakan assignment, ya. Nanti kita akan tunjukkan bahwa video assignment ini adalah satu contoh tipikal dari berbagai bentuk activities di e-learning berbasis Moodle. Artinya, apa yang sudah kita terapkan di sini itu secara umum itu bisa juga diterapkan di modul-modul activity yang lain. Sementara itu dulu, terima kasih. Baik pemirsa, itulah tadi tutorial singkat tentang pemanfaatan assignment dalam pembelajaran daring berbasis Moodle di Universitas Jambi. Kita akan lanjutkan dengan video-video berikutnya, di mana saya akan membahas tentang penggunaan kuis sebagai bentuk activities di e-learning berbasis Moodle. Demikian dari saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.